nggak sih dasar kakek tua? Maaf Non, harus tetap antri ya. Saya udah antri dari tadi, kenapa belum juga? Dasar kakek tua miskin. Baiklah, jika ini yang kau inginkan, aku akan membimbingmu. Ia berdiri di antrean paling belakang. Wajahnya merah, telunjuknya teracung ke arah seorang penjual nasi goreng tua yang tangannya gemetar. Suara marah itu menggema di taman kota, membuat semua orang terdiam. Tak ada yang menyangka, dari satu amarah kecil, hidup seseorang akan berubah selamanya. Saat kata-kata kasar dilontarkan, lelaki tua itu hanya menunduk dan berbisik pelan, seolah berbicara pada Tuhannya. Dan disitulah semuanya mulai berbeda. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, yang punya hutang semoga segera dilunaskan hutangnya, dijauhkan dari mara bahaya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sore itu, taman kota terlihat biasa saja. Pepohonan tua berjajar rapi, bangku-bangku besi dipenuhi orang yang beristirahat setelah lelah bekerja. Di salah satu sudut taman, sebuah gerobak nasi goreng tua berdiri tenang, seolah menjadi bagian dari pemandangan yang tak pernah berubah sejak bertahun-tahun lalu. Di balik gerobak itu, berdiri Mbah Doyok. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit membungkuk, dan topi lusuh menutupi rambut yang mulai memutih. Tangannya memegang spatula dengan hati-hati, seperti seseorang yang sangat menghargai setiap gerakan kecil yang ia lakukan. Ia tidak tergesa. Setiap langkahnya pelan, teratur, dan penuh perhitungan. Bukan karena ia ingin membuat orang menunggu, melainkan karena tubuhnya memang tak lagi sekuat dulu. Antrean pembeli mengular pendek. Ada pegawai kantor, pengemudi ojek, dan seorang ibu yang menggandeng anaknya. Mereka tampak sabar. Beberapa sudah mengenal Mbah Doyok sejak lama. Mereka tahu, menunggu di sini berarti menerima ritme seorang lelaki tua yang memasak dengan caranya sendiri. Di ujung antrean berdiri Valencia. Wajahnya mencolok di antara yang lain. Kulitnya lebih terang, rambutnya diikat seadanya, dan sorot matanya memperlihatkan kelelahan yang bercampur gelisah. Ia baru saja keluar dari rapat panjang yang melelahkan. Perutnya kosong, kepalanya berat, dan pikirannya penuh tekanan yang belum sempat reda. Valencia melirik jam di pergelangan tangannya. 5 menit terasa lama baginya. Ia menghela napas, lalu mengedarkan pandangan. Orang-orang di depannya terlihat santai, bahkan ada yang bercanda kecil. Hal itu justru membuat hatinya semakin tidak nyaman. Ia merasa waktunya jauh lebih berharga dari sekedar berdiri menunggu di taman yang menurutnya terlalu lambat bergerak. Sementara itu Mbah Doyok tetap fokus. Ia menyebut nama pembeli satu persatu dengan suara pelan. Setiap porsi nasi goreng ia masak dengan urutan yang sama. Menyiapkan nasi, memanaskan wajan, menambahkan bumbu dengan takaran yang sudah melekat di ingatannya. Tidak ada yang ia lewati. Tidak ada yang ia percepat. Valencia mulai menggeser berat badannya dari satu kaki ke kaki lain. Tangannya terlipat di dada. Matanya tak lepas dari gerobak itu. Asap tipis dari wajan naik perlahan, terbawa angin sore. Bau nasi goreng seharusnya menggoda, tapi bagi Valencia, bau itu justru mempertebal rasa tidak sabar di dadanya. Ia belum berkata apa-apa. Namun raut wajahnya mulai berubah. Alisnya mengerut, bibirnya mengatup rapat. Dalam hatinya, ia mulai membandingkan semua hal yang menurutnya tidak efisien. Gerakan Mbah Doyok yang terlalu pelan, antrean yang tidak bergerak secepat keinginannya, sore yang terasa semakin panjang. Tak ada yang menyadari, di balik antrean sederhana itu, sebuah pertemuan sedang dipersiapkan oleh keadaan. Belum ada suara tinggi, belum ada amarah. Yang ada hanyalah dua dunia yang perlahan saling mendekat, tanpa tahu bahwa sebentar lagi, keduanya akan saling bertabrakan. Mbah Doyok menyalakan api kompor kecil di bawah wajannya. Bunyi letupan halus terdengar ketika minyak mulai memanas.
Ia menunggu sejenak, memastikan panasnya cukup, lalu menuangkan nasi putih yang sudah ia siapkan sejak siang. Asap tipis kembali naik, membawa aroma yang familiar bagi siapapun yang sering singgah di taman itu. Tangannya bergerak pelan. Spatula kayu yang gagangnya sudah menghitam ia genggam dengan kuat, meski jemarinya tampak kaku. Sesekali terlihat getaran halus di pergelangan tangannya. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Seolah tubuhnya memang sudah terbiasa berdamai dengan rasa nyeri. Di hadapannya, seorang pelanggan menyebutkan pesanannya dengan suara ringan. Mbah Doyok mengangguk, mengulangi pesanan itu untuk memastikan. Baginya, kesalahan kecil adalah hal yang harus dihindari. Ia percaya, makanan yang dibuat dengan niat baik akan sampai pada orang yang tepat. Karena itu, ia tidak pernah ingin tergesa. Valencia memperhatikan dari kejauhan. Matanya mengikuti setiap gerakan Mbah Doyok. Dalam benaknya, semua terlihat terlalu lambat. Ia terbiasa dengan dapur restoran modern, dengan suara mesin dan pelayan yang bergerak cepat. Gerobak tua itu terasa seperti potongan masa lalu yang tidak cocok dengan ritme hidupnya sekarang. Ia kembali melirik jam. Detik demi detik berlalu. Valencia menghela napas lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai merasa orang-orang di depannya tidak peka. Tidak ada yang menawarkan untuk mendahulukannya. Tidak ada yang mempercepat langkah. Semua berjalan seolah waktu berhenti hanya untuk nasi goreng. Di sisi lain, Mbah Doyok menambahkan bumbu dengan gerakan yang hampir ritual. Sedikit kecap, taburan garam, lalu ia mengaduk perlahan hingga warna nasi berubah kecoklatan. Setiap porsi ia perlakukan sama. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang ia istimewakan. Seseorang di antrean depan tersenyum padanya. Mbah Doyok membalas dengan anggukan kecil. Senyum itu bukan basa-basi. Ada ketulusan yang tumbuh dari kebiasaan melayani orang lain tanpa banyak bicara. Baginya, senyum adalah cara paling sederhana untuk menjaga suasana tetap baik. Valencia mulai merasakan perutnya bergejolak. Lapar dan lelah bercampur menjadi satu. Tangannya mengepal tanpa sadar. Dalam kepalanya, muncul dorongan untuk berkata sesuatu. Namun ia masih menahannya. Ia tidak ingin terlihat berlebihan. Setidaknya, belum saat ini. Sementara itu, Mbah Doyok memindahkan nasi goreng ke piring dengan hati-hati. Ia menyerahkannya kepada pembeli berikutnya, memastikan tidak ada yang tumpah. Setelah itu, ia membersihkan wajan sejenak sebelum mulai lagi. Setiap langkah ia lakukan berurutan, seolah ada aturan tak tertulis yang harus ia patuhi. Valencia menggeser langkahnya sedikit ke depan. Jaraknya dengan gerobak kini lebih dekat. Ia bisa melihat jelas kerutan di wajah Mbah Doyok, keringat di pelipisnya, dan napasnya yang sedikit berat. Namun semua itu belum cukup untuk mengubah perasaannya. Yang ia rasakan hanyalah satu hal, keinginan agar antrean ini segera berakhir. Di tengah kesibukan kecil itu, tidak ada yang menyadari bahwa kesabaran seseorang sedang diuji. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajan tua dan tangan gemetar itu, tersimpan cerita yang belum pernah diceritakan. Dan di ujung antrean, seorang perempuan asing sedang berada di ambang keputusan yang akan mengubah jalannya sore itu. Valencia menghela napas panjang. Udara sore terasa hangat, namun keringat di tengkuknya mulai membuatnya tidak nyaman. Ia menggeser tas di bahunya, mencoba mencari posisi berdiri yang lebih enak. Namun rasa tidak sabar di dadanya justru semakin kuat. Perutnya berkontraksi, mengirim sinyal lapar yang tak bisa diabaikan. Ia menatap antrean di depannya. 2 orang lagi sebelum gilirannya tiba. Di pikirannya, itu seharusnya tidak memakan waktu lama. Namun kenyataannya, setiap porsi nasi goreng seolah membutuhkan jeda yang panjang. Bagi Valencia, jeda itu terasa seperti penundaan yang disengaja, meski ia tidak punya bukti apapun. Ingatan tentang harinya yang melelahkan mulai bermunculan. Rapat yang tak kunjung selesai. Nada bicara rekan kerja yang meninggi. Tenggat waktu yang menekan. Semua itu menumpuk, lalu mencari jalan keluar. Dan tanpa ia sadari, antrean sederhana di taman kota menjadi tempat pelampiasan yang paling mudah.
Valencia menegakkan punggungnya. Tatapannya mulai tajam. Ia tidak lagi sekadar menunggu, melainkan mengamati dengan sikap menilai. Setiap gerakan Mbah Doyok ia perhatikan. Setiap jeda kecil ia tafsirkan sebagai kelambanan. Padahal, bagi lelaki tua itu, jeda adalah bagian dari menjaga keseimbangan tubuhnya sendiri. Seorang pembeli di depan Valencia tampak berbincang ringan dengan Mbah Doyok. Percakapan singkat itu membuat Valencia mendengus pelan. Ia merasa waktunya terbuang untuk hal-hal yang menurutnya tidak penting. Dalam benaknya, pelayanan seharusnya cepat dan langsung. Tidak ada ruang untuk obrolan atau senyum yang menurutnya berlebihan. Ia melirik ponselnya. Layar menyala, menunjukkan pesan yang belum sempat ia balas. Jarinya mengetuk layar dengan cepat, lalu berhenti. Ia mengangkat kepala lagi, matanya kembali pada gerobak nasi goreng. Asap dari wajan kini terasa lebih pekat. Bau kecap dan bawang goreng bercampur, seharusnya mengundang selera, namun justru mempertebal rasa gelisah. Valencia menggerakkan rahangnya, seolah menahan kata-kata yang ingin keluar. Ia mulai membandingkan dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka tampak sabar, bahkan ada yang duduk di bangku taman sambil menunggu pesanan dibungkus. Perbedaan sikap itu membuat Valencia merasa semakin terasing. Ia merasa tidak berada di tempat yang sejalan dengan ritme hidupnya. Di balik gerobak, Mbah Doyok berhenti sejenak. Ia menyeka keringat di dahinya dengan ujung lengan baju. Napasnya terdengar sedikit lebih berat, namun wajahnya tetap tenang. Ia tidak melihat ke arah Valencia. Fokusnya hanya pada wajan dan pesanan yang harus ia selesaikan satu persatu. Valencia melangkah setengah langkah ke depan. Jaraknya kini sangat dekat dengan gerobak. Ia bisa mendengar suara spatula yang menyentuh wajan. Suara itu berulang, teratur, dan bagi sebagian orang mungkin menenangkan. Namun bagi Valencia, suara itu justru terasa memperlambat waktu. Ia menelan ludah. Ada dorongan kuat untuk bersuara, untuk menanyakan mengapa harus selama ini. Namun bagian kecil dari dirinya masih berusaha menahan. Ia tidak ingin terlihat kehilangan kendali. Ia hanya ingin makan, lalu pergi. Sesederhana itu. Namun emosi tidak selalu mengikuti keinginan. Di dalam dadanya, rasa lapar berubah menjadi iritasi. Iritasi berubah menjadi penilaian. Dan penilaian itu perlahan mengarah pada satu sosok di balik gerobak. Seseorang yang belum ia kenal, belum ia pahami, namun sudah mulai ia anggap sebagai penyebab ketidaknyamanannya sore itu. Di tengah antrean yang masih bergerak pelan, kesabaran Valencia terus menipis. Ia belum berkata apa-apa, tapi sorot matanya sudah berbicara banyak. Dan tanpa disadari siapapun, sebuah batas hampir terlewati. Valencia akhirnya mengangkat dagunya. Udara sore terasa semakin pengap, atau mungkin itu hanya perasaannya saja. Ia menarik napas, lalu menghembuskannya dengan keras, cukup untuk terdengar oleh orang di depannya. Beberapa kepala menoleh sekilas, namun tak ada yang bereaksi lebih jauh. Antrian tetap bergerak pelan, seperti tidak terpengaruh oleh kegelisahan yang mulai bocor itu. Ia melangkah satu langkah lagi ke depan. Kini jaraknya hanya beberapa langkah dari gerobak. Valencia membuka mulut, menutupnya kembali, lalu membuka lagi. Suaranya keluar, belum keras, tapi jelas. Ia menanyakan dengan nada datar, kapan pesanannya akan dibuat. Pertanyaan itu melayang di udara, bukan ditujukan pada siapapun secara spesifik, namun semua orang bisa mendengarnya. Mbah Doyok menoleh sebentar, tatapannya singkat, penuh kehati-hatian. Ia menjawab dengan suara pelan, menjelaskan bahwa masih ada pesanan di depan yang harus diselesaikan. Nada bicaranya tidak defensif, tidak ada penjelasan panjang, hanya jawaban seperlunya. Lalu ia kembali menatap wajahnya. Jawaban itu tidak menenangkan Valencia. Justru sebaliknya, ia merasa suaranya tidak benar-benar didengar. Ia menggeser berat badannya, tangannya bergerak tanpa sadar. Kali ini, suaranya naik sedikit, bukan teriakan, namun cukup untuk membuat orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Ia berkata bahwa ia sudah menunggu lama, bahwa ia datang belakangan bukan berarti waktunya tidak berharga. Kalimat-kalimat itu keluar dengan cepat, saling bertumbuk, seperti air yang mencari celah. Beberapa pembeli saling pandang.
seorang ibu di antrean depan menoleh. Alisnya sedikit berkerut. Mbah Doyok berhenti mengaduk. Ia mematikan api sejenak, lalu menoleh lebih lama dari sebelumnya. Wajahnya tetap tenang, meski garis-garis lelah di dahinya semakin jelas. Ia kembali menjelaskan antrean, bahwa siapapun yang datang akan dilayani sesuai urutan. Tidak ada nada menggurui. Tidak ada upaya membenarkan diri secara berlebihan. Valencia menghela napas tajam. Penjelasan itu terdengar baginya seperti aturan kaku yang tidak mempertimbangkan keadaan. Ia merasa dirinya sedang diuji kesabarannya oleh sesuatu yang seharusnya sederhana. Tangannya terangkat sedikit, lalu turun lagi. Ia masih menahan diri, meski suaranya sudah tidak serendah tadi. Keramaian taman mulai berubah nuansanya. Obrolan ringan mereda. Beberapa orang berdiri lebih tegak, memperhatikan tanpa ingin ikut campur. Ponsel di tangan seseorang terangkat, seolah bersiap merekam, meski belum benar-benar diarahkan. Mbah Doyok kembali menyalakan api. Ia melanjutkan memasak, seakan ingin menunjukkan bahwa pekerjaannya tetap berjalan apapun yang terjadi. Spatula kembali menyentuh wajan. Bunyi itu kini terdengar lebih keras di telinga Valencia. Atau mungkin hanya terasa demikian karena emosinya mulai mendominasi. Valencia melangkah setengah langkah lagi. Kali ini ia berbicara lebih jelas, lebih tegas. Ia menyebut kata lama, menyebut waktu, menyebut rasa tidak puas. Namun ia masih menjaga jarak dari kata-kata yang benar-benar melukai. Seolah ada batas yang belum ingin ia lewati, meski dorongan itu semakin kuat. Mbah Doyok mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak memalingkan wajahnya, tapi juga tidak menatap langsung. Ia membiarkan kata-kata itu lewat, seperti angin sore yang tidak bisa ia kendalikan. Setelah jeda singkat, ia menjawab dengan satu kalimat sederhana, meminta Valencia bersabar. Kalimat itu menggantung di udara. Bagi sebagian orang, itu adalah permintaan biasa. Namun bagi Valencia, kata sabar terdengar seperti tuntutan yang terlalu berat. Dadanya terasa sesak. Ia tidak berteriak, belum, tapi sesuatu di dalam dirinya mulai bergeser, mendekati titik yang sulit dikendalikan. Antrean masih ada, wajan masih panas, dan di tengah taman yang tadinya tenang, sebuah ketegangan mulai berakar. Perlahan namun pasti. Mbah Doyok menghentikan adukannya sesaat. Api kompor tetap menyala. Namun tangannya turun perlahan, seolah memberi ruang bagi kata-kata yang baru saja ia dengar. Ia mengangkat wajahnya sedikit, cukup untuk melihat Valencia dengan jelas. Tatapan itu tidak keras, tidak menantang. Justru terasa datar dan penuh kehati-hatian. Dengan suara pelan, hampir tenggelam oleh hiruk-pikuk taman, Mbah Doyok meminta maaf. Bukan permintaan maaf yang panjang, tidak ada alasan yang disusun rapi. Hanya satu kalimat sederhana, diucapkan dengan nada yang nyaris seperti bisikan. Kalimat itu tidak ditujukan untuk membela diri, juga tidak dimaksudkan untuk menghentikan perdebatan. Ia mengucapkannya seperti kebiasaan lama, seperti seseorang yang sudah terlalu sering memilih merendah agar suasana tetap terjaga. Permintaan maaf itu justru membuat Valencia terdiam sejenak, bukan karena tersentuh, melainkan karena bingung. Ia tidak menemukan nada bersalah yang ia harapkan. Tidak ada kepanikan. Tidak ada usaha keras untuk menenangkan. Yang ada hanyalah ketenangan yang terasa asing baginya. Valencia mengerutkan kening. Dalam benaknya, permintaan maaf seharusnya diikuti dengan perubahan, dengan percepatan, dengan tindakan nyata. Namun Mbah Doyok kembali pada wajannya, melanjutkan memasak dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Seolah tidak ada yang perlu diubah. Hal itu membuat dada Valencia terasa lebih panas. Ia merasa permintaan maaf itu kosong, seperti formalitas tanpa makna. Ia merasa tidak dihargai, seolah keluhannya hanya lewat begitu saja tanpa benar-benar dipahami. Beberapa orang di antrean mulai bergerak gelisah. Seorang pria paruh baya menoleh ke Valencia, ingin berkata sesuatu, namun mengurungkan niatnya. Seorang ibu muda memeluk anaknya lebih dekat. Suasana menjadi canggung, bukan karena suara, melainkan karena jeda yang terasa berat. Mbah Doyok tetap bekerja. Ia menuangkan telur, mengaduknya perlahan, lalu menambahkan nasi. Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati, seperti orang yang tahu batas tenaganya sendiri. Sesekali ia menarik napas lebih panjang dari biasanya, lalu melanjutkan tanpa mengeluh. Valencia memperhatikan semua itu.
Namun yang ia lihat bukanlah kehati-hatian, melainkan kelambanan. Ia merasa dipaksa menerima ritme yang tidak ia pilih. Tangannya kembali terlipat di dada, bibirnya mengatup rapat, menahan komentar yang mulai terasa lebih tajam dari sebelumnya. Permintaan maaf Mbah Doyok tidak menenangkan hatinya. Justru sebaliknya. Ia merasa seperti berbicara dengan dinding yang lembut, namun tak bergeser. Tidak ada benturan keras, tapi juga tidak ada jalan keluar yang ia inginkan. Di dalam dirinya, muncul perasaan aneh. Campuran antara kesal dan bingung. Ia tidak tahu harus menanggapi dengan cara apa. Marah terasa berlebihan, diam terasa menyakitkan. Ia berdiri di antara dua pilihan, sementara waktu terus berjalan pelan. Mbah Doyok menyerahkan satu piring nasi goreng kepada pembeli berikutnya. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang sama seperti sebelumnya, seolah tidak terpengaruh oleh apapun. Pembeli itu mengucapkan terima kasih, lalu menyingkir dari antrean. Valencia kini semakin dekat dengan gerobak. Jarak fisik yang menipis membuat ketegangan terasa lebih nyata. Ia bisa melihat jelas kerutan di tangan Mbah Doyok, noda minyak di bajunya, dan tatapan yang tidak pernah benar-benar naik untuk menantang siapapun. Permintaan maaf itu terus terngiang di kepala Valencia. Sederhana, singkat, dan terasa tidak cukup baginya. Ia tidak tahu bahwa bagi Mbah Doyok, kata itu bukan alat untuk meredam amarah orang lain, melainkan kebiasaan untuk menjaga hatinya sendiri. Di tengah antrean yang masih berjalan, satu hal mulai jelas. Masalah ini bukan lagi tentang menunggu makanan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit, yang perlahan mengambil alih suasana. Dan Valencia belum menyadari bahwa cara ia menanggapi permintaan maaf itu akan menentukan arah dari semua yang terjadi setelahnya. Suasana taman tidak lagi sama. Percakapan kecil yang biasanya mengalir di antara bangku-bangku besi perlahan menghilang. Beberapa orang berdiri dengan posisi yang canggung, seolah tidak tahu harus melangkah pergi atau tetap tinggal. Tatapan-tatapan mulai berkumpul di satu titik. Gerobak nasi goreng yang tadi tampak biasa, kini menjadi pusat perhatian. Seseorang mengangkat ponselnya, bukan dengan gerakan tergesa, melainkan pelan, nyaris tanpa suara. Layar menyala, kamera mengarah ke Mbah Doyok dan Valencia. Tidak ada komentar yang diucapkan, namun kehadiran kamera itu terasa jelas. Udara seakan mengeras, membuat setiap gerakan terlihat lebih berat. Valencia menyadari perubahan itu. Ia merasakan tatapan orang-orang menempel di punggungnya, di sisi wajahnya, di setiap gestur kecil yang ia buat. Perasaan tidak nyaman mulai muncul, namun ia berusaha menutupinya. Ia tidak ingin terlihat goyah. Ia berdiri lebih tegap, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Mbah Doyok tentu menyadari hal yang sama. Ia melihat pantulan cahaya layar di sudut matanya, namun ia tidak bereaksi. Tangannya tetap bekerja, meski gerakannya kini sedikit lebih lambat. Ia tahu, sekali saja ia menunjukkan kegelisahan, suasana bisa berubah lebih buruk. Beberapa pembeli saling berbisik pelan. Ada yang menghela napas, ada yang menggelengkan kepala. Namun tidak satu pun langsung ikut campur. Mereka berada di posisi yang sulit. Ingin membela, namun tidak ingin memperkeruh. Ingin pergi, namun rasa penasaran menahan langkah mereka. Valencia melirik ke arah orang yang merekam. Sekilas saja, cukup untuk membuat rahangnya mengeras. Ia tidak menyukai perhatian seperti ini. Ia merasa posisinya sedang dinilai, ditimbang, bahkan mungkin disalahkan. Padahal menurutnya, ia hanya menyuarakan ketidakpuasan yang wajar. Di sisi lain, Mbah Doyok menyelesaikan satu pesanan lagi. Ia menyerahkan piring itu dengan tangan sedikit gemetar, lalu menarik napas panjang. Ia tidak menatap kamera. Baginya, alat kecil itu hanyalah benda. Yang ia jaga adalah hatinya sendiri agar tetap tenang. Seorang pria di antrean depan akhirnya bersuara, bukan untuk menegur Valencia, melainkan untuk meminta agar suasana tetap kondusif. Nada bicaranya datar, mencoba menenangkan tanpa memihak. Valencia mendengarnya, namun tidak menanggapi.
Ia merasa semua orang kini berbicara seolah dirinya adalah masalah utama. Tekanan itu mulai terasa nyata, bukan lagi sekedar menunggu atau merasa lapar. Ini tentang harga diri, tentang cara seseorang dipandang di ruang publik. Valencia menelan ludah, mencoba mengatur napas. Ia belum berteriak, belum melontarkan kata-kata yang benar-benar kasar. Namun batas itu terasa semakin dekat. Mbah Doyok kembali meminta maaf. Kali ini lebih pelan, hampir tak terdengar. Ia berkata bahwa ia akan segera melayani sesuai urutan. Kalimat itu ia sampaikan sambil tetap bekerja, tidak berhenti, tidak mencari simpati. Valencia memalingkan wajahnya sesaat. Ia merasa terjebak di tengah sorotan yang tidak ia inginkan. Di satu sisi, ia ingin mengakhiri semua ini. Di sisi lain, ia merasa jika ia diam saja, maka ia kalah oleh keadaan yang menurutnya tidak adil. Rekaman ponsel masih berjalan. Tatapan orang-orang tidak berkurang. Justru semakin banyak yang memperhatikan dari kejauhan. Taman kota yang biasanya menjadi tempat singgah, kini berubah menjadi ruang uji kesabaran bagi dua orang yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Di tengah tekanan yang semakin terasa, Mbah Doyok tetap berdiri di tempatnya. Valencia tetap di antrean. Tidak ada yang pergi, tidak ada yang benar-benar bertindak. Dan di dalam keheningan yang canggung itu, sesuatu sedang menunggu untuk terjadi. Sesuatu yang akan mengubah arah sore itu secara perlahan namun pasti. Mbah Doyok menarik napas perlahan sebelum kembali berbicara. Kali ini bukan sebagai tanggapan atas amarah, melainkan sebagai penjelasan yang ia rasa perlu. Dengan suara rendah dan terukur, ia menyebutkan bahwa ia selalu melayani sesuai urutan. Siapa datang lebih dulu, itulah yang ia dahulukan. Tidak pernah berubah sejak ia pertama kali mendorong gerobaknya bertahun-tahun lalu. Ia tidak mengatakan itu untuk membenarkan diri. Nada bicaranya tidak mengandung pembelaan. Penjelasan itu terdengar seperti fakta yang sudah lama ia jalani, bukan aturan baru yang dibuat untuk menghadapi satu orang. Sambil berbicara, tangannya tetap bekerja, menjaga ritme yang sama seperti sebelumnya. Valencia mendengarkan, namun kata-kata itu tidak sampai ke tempat yang seharusnya. Di kepalanya, disiplin terdengar seperti kekakuan, seperti ketidakmauan untuk memahami kondisi orang lain. Ia merasa penjelasan itu dingin, tidak mempertimbangkan kelelahan yang ia rasakan sejak siang. Ia mengangkat bahu sedikit, lalu menurunkannya kembali. Dalam benaknya, dunia tidak selalu berjalan berdasarkan urutan. Ada situasi tertentu yang membutuhkan kelonggaran, dan sore itu menurutnya adalah salah satunya. Ia merasa Mbah Doyok terlalu terpaku pada caranya sendiri. Beberapa orang di antrean mengangguk pelan mendengar penjelasan itu. Mereka sudah terbiasa. Mereka tahu disiplin Mbah Doyok bukanlah sikap keras kepala, melainkan cara untuk menjaga keadilan kecil di antara pelanggan yang datang silih berganti. Namun pemahaman itu tidak serta-merta dimiliki oleh Valencia. Valencia menghela napas, kali ini lebih panjang. Ia merasa penjelasan itu semakin menjauhkan dirinya dari keinginan untuk segera selesai. Ia tidak membantah secara langsung, namun ekspresi wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan. Alisnya mengerut, matanya menyipit, seolah mencoba menemukan celah dalam alasan yang baru saja ia dengar. Mbah Doyok melanjutkan kalimatnya dengan pelan. Ia mengatakan bahwa jika ia melanggar urutan, ia justru akan menyakiti orang lain yang sudah menunggu lebih lama. Kata-kata itu diucapkan tanpa nada menyalahkan. Ia tidak menyebut siapapun. Hanya sebuah prinsip yang ia pegang, agar hatinya tetap tenang saat pulang nanti. Valencia menatap orang-orang di depannya. Mereka memang menunggu lebih dulu. Fakta itu tidak bisa ia sangkal. Namun perasaannya masih belum menerima. Ada bagian dalam dirinya yang merasa dirinya tetap dirugikan. Dan perasaan itu lebih kuat dari logika yang baru saja disampaikan. Sejenak tidak ada yang berbicara. Hanya suara wajan dan api kompor yang terdengar. Jeda itu seharusnya menjadi ruang untuk mereda. Namun justru membuat Valencia semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia merasa sedang dihadapkan pada sistem kecil yang tidak memberinya pilihan. Mbah Doyok menyelesaikan satu pesanan lagi. Ia menyerahkan piring itu dengan hati-hati, lalu mengucapkan terima kasih. Senyum tipis muncul kembali di wajahnya. Senyum yang sama,
tidak berubah sejak awal. Senyum itu tidak dimaksudkan untuk meredakan siapapun, melainkan cerminan dari kebiasaannya melayani. Valencia melihat senyum itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menemukan ejekan di sana, tidak ada sindiran. Namun justru karena itulah ia merasa semakin sulit memahami sikap lelaki tua itu. Ia terbiasa menghadapi perlawanan ketika terjadi ketegangan. Ketika yang ia hadapi justru ketenangan, emosinya tidak menemukan tempat untuk berhenti. Disiplin yang bagi Mbah Doyok adalah pegangan hidup, bagi Valencia terasa seperti tembok yang kaku. Dua pemahaman itu berdiri berhadapan, tanpa saling menyentuh. Dan di antara keduanya, antrean masih bergerak pelan, membawa sore itu semakin mendekati titik yang belum terlihat, namun mulai terasa. Api kompor kembali dikecilkan. Mbah Doyok menunggu minyak sedikit mereda sebelum menambahkan bahan berikutnya. Di selang jeda itu, ia menundukkan kepala sebentar. Bukan gerakan yang mencolok, hanya anggukan kecil, seolah ia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Bibirnya bergerak pelan, nyaris tak terlihat. Valencia yang kini berdiri sangat dekat dengan gerobak, menangkap sesuatu yang berbeda. Bukan kata-kata yang jelas, melainkan ritme suara yang tidak biasa. Bukan gumaman kesal, bukan keluhan, melainkan nada rendah yang terasa tenang. Ia memiringkan kepalanya sedikit, tanpa sadar berusaha mendengar lebih jelas. Mbah Doyok melanjutkan pekerjaannya. Spatulanya bergerak perlahan, namun bibirnya masih berucap lirih. Di antara desis minyak dan bunyi wajan, terselip doa singkat. Permohonan agar diberi kesabaran, agar rezeki hari itu cukup, agar tidak menyakiti siapapun, baik dengan tangan maupun dengan kata. Valencia tidak langsung memahami apa yang ia dengar. Namun ada sesuatu dalam nada itu yang membuat dadanya terasa sedikit berbeda. Ia tidak pernah mendengar seseorang berdoa di tengah tekanan seperti ini. Biasanya, orang akan mengeluh, mengumpat, atau setidaknya menunjukkan rasa jengkel. Yang ia lihat justru kebalikannya. Ia mengalihkan pandangan sejenak. Tatapan orang-orang masih ada, namun terasa sedikit memudar di benaknya. Perhatiannya tertarik pada gerakan kecil yang tadi hampir luput. Cara Mbah Doyok berhenti sejenak hanya untuk menenangkan diri. Cara ia tidak menghela napas panjang dengan kesal, melainkan menariknya perlahan, seolah menyusun ulang ketenangan di dalam dada. Valencia kembali menatap wajan. Asap naik tipis, membentuk lapisan samar di antara mereka. Untuk sesaat, kemarahannya seperti tertahan. Bukan hilang, tapi tidak lagi mendesak seperti sebelumnya. Ia masih merasa lapar, masih merasa waktunya terbuang. Namun ada celah kecil yang terbuka, meski ia belum tahu apa artinya. Mbah Doyok mengucapkan satu kalimat pelan, menyebut nama Allah dengan suara yang nyaris tenggelam. Tidak ada nada pamer, tidak ada maksud untuk didengar. Ia mengucapkannya seperti kebiasaan lama yang menyatu dengan pekerjaannya. Seperti seseorang yang berbicara sambil bernapas. Valencia mengerutkan kening. Ia tidak asing dengan doa. Namun mendengarnya di tempat seperti ini, dari orang yang sedang berada di posisi tertekan, membuatnya merasa canggung. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ia tidak merasa tersentuh sepenuhnya, namun juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ia berdiri diam. Tangannya yang tadi terlipat, kini jatuh di sisi tubuh. Rahangnya yang semula mengeras mulai sedikit mengendur. Ia masih tidak setuju dengan lamanya antrean. Ia masih merasa kesal. Namun untuk pertama kalinya sejak sore itu, emosinya tidak sepenuhnya menguasai. Mbah Doyok menyelesaikan masakannya. Ia memindahkan nasi goreng ke piring dengan gerakan hati-hati, lalu menaburkan bawang goreng di atasnya. Semua dilakukan tanpa tergesa, Tanpa perubahan ritme, seolah doa tadi bukan interupsi, melainkan bagian dari alur yang selalu ia jalani. Valencia memperhatikan tangan itu.
tangan yang gemetar namun tetap bekerja. Tangan yang tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Ia tidak tahu mengapa hal itu mulai mengganggu pikirannya, dalam arti yang berbeda. Bukan gangguan yang memicu emosi, melainkan gangguan yang membuatnya bertanya-tanya, meski belum berani mengakuinya. Di sekeliling mereka, antrean masih berjalan. Beberapa orang menerima pesanan dan pergi. Namun bagi Valencia, waktu terasa melambat dengan cara yang tidak ia mengerti. Doa singkat yang ia dengar tadi terus terngiang, bukan sebagai kalimat, melainkan sebagai rasa. Dan tanpa ia sadari, untuk pertama kalinya sejak berdiri di antrean itu, ia tidak lagi hanya melihat Mbah Doyok sebagai penjual yang lambat. Ada sesuatu yang mulai bergeser. Sangat halus, hampir tak terasa. Namun cukup untuk mengubah arah pikirannya sedikit demi sedikit. Seorang pembeli di depan Valencia mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil uang, lalu menyerahkannya kepada Mbah Doyok sambil tersenyum kecil. Ketika menerima uang itu, Mbah Doyok menghitungnya dengan teliti, satu lembar demi satu lembar. Gerakannya lambat, namun pasti. Setelah itu, ia menggeleng pelan. Ada satu lembar yang ia sodorkan kembali. Pembeli itu tampak kaget. Ia tertawa kecil dan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, anggap saja tambahan. Namun Mbah Doyok kembali menggeleng. Dengan suara lembut, ia mengatakan bahwa harganya sudah cukup, tidak perlu lebih. Tangannya tetap terulur, menunggu lembaran itu diambil kembali. Valencia menyaksikan kejadian itu tanpa berkedip. Ia mengira akan melihat penjual yang memanfaatkan kesempatan, apalagi setelah situasi yang cukup menegangkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mbah Doyok tidak hanya menolak, ia terlihat bersungguh-sungguh dengan keputusannya. Pembeli itu akhirnya mengambil kembali uangnya, lalu mengucapkan terima kasih. Mbah Doyok mengangguk dan membalas dengan senyum kecil. Tidak ada rasa bangga, tidak ada ekspresi seolah ia baru melakukan sesuatu yang besar. Seolah menolak uang lebih adalah hal yang biasa baginya. Valencia menggeser kakinya. Matanya mengikuti tangan Mbah Doyok yang kembali sibuk di atas wajan. Dalam benaknya, peristiwa kecil itu terasa ganjil. Ia terbiasa melihat orang mengambil kesempatan sekecil apapun, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah. Namun, lelaki tua ini justru melakukan kebalikannya. Ia mencoba mencari alasan. Mungkin ia tidak sadar. Mungkin ia salah hitung. Namun cara Mbah Doyok mengembalikan uang itu terlalu yakin untuk disebut sebagai kekeliruan. Ada prinsip yang bekerja di sana, prinsip yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Mbah Doyok kembali memasak. Kali ini, napasnya terdengar sedikit lebih berat. Ia berhenti sejenak, menekan pinggangnya dengan tangan kiri, lalu melanjutkan lagi. Wajahnya tetap tenang, namun kelelahan itu tidak sepenuhnya tersembunyi. Valencia melihatnya dengan sudut pandang yang mulai berbeda. Ia teringat kemarahannya sendiri, tentang waktu yang terasa lama, tentang rasa tidak dihargai. Namun di hadapannya kini berdiri seseorang yang bahkan menolak kelebihan kecil demi menjaga sesuatu yang tidak kasat mata. Valencia tidak tahu harus menyebutnya apa, namun ia merasakan keteguhan yang tidak biasa. Seorang pembeli lain mencoba memberikan tip dengan cara menyelipkannya di dekat piring. Mbah Doyok melihatnya, lalu menggeser uang itu kembali dengan sopan. Ia berkata pelan bahwa ia hanya ingin menjual dagangannya, tidak lebih. Kalimat itu terdengar sederhana, namun cara ia mengucapkannya membuat Valencia merasa ada bobot yang tidak ia pahami sepenuhnya. Valencia menelan ludah. Dadanya terasa sedikit sesak, bukan karena marah, melainkan karena ada sesuatu yang mulai menantang cara berpikirnya. Ia datang dengan asumsi bahwa semua bisa dipercepat dengan uang atau tekanan. Namun di hadapannya berdiri seseorang yang tidak bergerak oleh keduanya. Antrean kini hampir habis. Valencia semakin dekat dengan giliran. Namun keinginannya untuk segera selesai tidak lagi mendominasi pikirannya. Ia justru mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Cara Mbah Doyok mengucapkan terima kasih. Cara ia merapikan uang hasil jualan dengan rapi,
tidak terburu-buru memasukkannya ke saku. Uang bagi Valencia selalu menjadi alat untuk mempercepat. Untuk mempermudah, untuk mengendalikan situasi. Namun di gerobak kecil itu, uang terlihat seperti amanah. Sesuatu yang harus diterima dengan batas, tidak boleh berlebihan. Mbah Doyok menoleh sebentar ke arah Valencia, lalu kembali menunduk. Tatapan itu singkat, tanpa penilaian. Namun bagi Valencia, tatapan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan tatapan seorang penjual pada pembeli yang gelisah, melainkan tatapan seorang manusia kepada manusia lain. Dan di dalam diri Valencia, sesuatu kembali bergeser. Tidak besar, tidak dramatis, namun cukup untuk membuatnya diam lebih lama dari yang ia rencanakan. Ia masih berdiri di antrean, masih menunggu nasi gorengnya dibuat. Namun pikirannya tidak lagi sepenuhnya berada di sana. Ia mulai bertanya-tanya, bukan dengan suara, melainkan dalam diam, tentang prinsip, tentang ketenangan, tentang apa yang sebenarnya membuat seseorang tetap berdiri tegak meski dunia di sekitarnya tidak berjalan cepat. Sore mulai condong ke malam ketika antrean akhirnya habis. Lampu taman menyala satu persatu, memantulkan cahaya pucat di atas jalan setapak. Mbah Doyok mengelap wajahnya perlahan, mematikan kompor kecil, lalu mulai merapikan gerobak. Gerakannya tetap tenang, seolah tidak ada sisa ketegangan dari kejadian sebelumnya. Valencia berdiri beberapa langkah jauhnya. Nasi goreng di tangannya masih hangat, namun ia belum menyentuhnya. Matanya mengikuti setiap gerakan Mbah Doyok, dari cara ia melipat lap kain hingga menyusun peralatan dengan rapi. Tidak ada ekspresi lelah yang berlebihan, meski tubuhnya jelas meminta istirahat. Ketika gerobak mulai didorong menjauh dari taman, Valencia merasa ragu. Ia seharusnya pergi. Sore itu seharusnya selesai begitu saja. Namun langkahnya tidak bergerak. Ada dorongan aneh yang membuatnya berjalan pelan di belakang gerobak itu, menjaga jarak, seolah tidak ingin terlihat mengikuti. Mbah Doyok mendorong gerobaknya melewati jalan kecil, lalu berbelok ke arah gang yang lebih sempit. Lampu jalan semakin jarang, suasana berubah menjadi lebih sunyi. Suara roda gerobak yang berdecit pelan terdengar jelas di antara dinding rumah-rumah yang berdempetan. Valencia berhenti sejenak di mulut gang. Ia menimbang keputusannya. Ini bukan kebiasaannya. Mengikuti orang asing bukanlah hal yang ia rencanakan. Namun langkah Mbah Doyok yang perlahan, punggungnya yang sedikit membungkuk, dan kesunyian gang itu membuatnya terus melangkah. Gang itu sempit, hanya cukup dilewati satu orang dan sebuah gerobak. Dinding rumah di kiri kanan tampak kusam, catnya mengelupas di beberapa bagian. Valencia memperhatikan lingkungan itu dengan mata yang lebih waspada. Jauh dari apartemen modern yang biasa ia tempati. Jauh dari kenyamanan yang selama ini ia anggap wajar. Mbah Doyok berhenti di depan sebuah rumah kontrakan kecil. Pintu kayunya sederhana, dengan cat yang sudah pudar. Ia memarkir gerobak di samping, lalu mengambil kunci dari saku bajunya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka pintu. Valencia berdiri beberapa langkah di belakang. Ia tidak berniat masuk, ia hanya memperhatikan. Dari dalam rumah terdengar suara batuk pelan, suara perempuan, lemah namun jelas. Mbah Doyok segera melangkah masuk, meninggalkan pintu sedikit terbuka. Valencia bisa melihat sekilas ke dalam. Ruangan itu sempit, namun bersih. Tidak banyak peragot. Sebuah kipas angin tua berputar pelan. Di sudut ruangan, seorang perempuan terbaring di atas kasur tipis, diselimuti kain sederhana. Wajahnya pucat, namun matanya berbinar saat melihat Mbah Doyok. Mbah Doyok mendekat, menanyakan keadaan dengan suara lembut. Ia meletakkan tangannya di dahi istrinya, memastikan suhunya. Gerakan itu penuh perhatian, tanpa tergesa. Valencia menahan nafas. Pemandangan itu terasa begitu pribadi, begitu jauh dari asumsi-asumsi yang tadi sore masih menguasai pikirannya. Ia tidak mendengar percakapan jelas, hanya potongan-potongan suara. Tentang obat, tentang makan malam. Tentang rasa syukur karena hari itu bisa pulang membawa rezeki. Kata rezeki terdengar jelas di telinga Valencia, meski diucapkan pelan.
Valencia melangkah mundur satu langkah. Dadanya terasa berat. Ia tiba-tiba merasa seperti orang yang tidak sengaja mengintip kehidupan yang seharusnya tidak ia masuki. Kehidupan yang sederhana, rapuh, namun penuh ketenangan yang sulit ia jelaskan. Ia menunduk, menatap kotak nasi goreng di tangannya. Bau makanan itu kini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar pengisi perut, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Yang jelas, kemarahannya sore itu kini terasa tidak pada tempatnya. Di balik pintu rumah kontrakan itu, Mbah Doyok menutup pintu perlahan. Valencia berdiri sendiri di gang sempit, dengan pikiran yang tidak lagi sama seperti saat ia pertama kali berdiri di antrean taman kota. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ada kehidupan yang berjalan pelan, bukan karena malas, melainkan karena penuh kehati-hatian. Kehidupan yang selama ini luput dari pandangannya. Valencia tidak langsung pergi dari gang itu. Ia berdiri di dekat dinding rumah seberang, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Suara dari balik pintu kontrakan masih terdengar samar. Batuk pelan, langkah kaki, dan suara Mbah Doyok yang lembut saat berbicara. Semua terdengar biasa, namun justru itulah yang membuat hatinya terasa berat. Beberapa menit kemudian, pintu kembali terbuka. Mbah Doyok keluar membawa sebuah kantong plastik kecil. Wajahnya tampak lelah, namun ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia menutup pintu dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara keras yang bisa mengganggu istrinya. Valencia tidak berniat menyapa, namun langkah Mbah Doyok terhenti ketika melihatnya masih berdiri di sana. Ia tampak sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti di taman. Tidak bertanya, tidak menuntut penjelasan. Valencia merasa canggung. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Akhirnya, ia berkata bahwa ia hanya ingin memastikan apakah Mbah Doyok baik-baik saja. Kalimat itu terdengar kaku, tidak sepenuhnya jujur, namun cukup untuk membuka percakapan. Mbah Doyok mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa istrinya sedang kurang sehat. Sudah beberapa waktu terakhir. Nada bicaranya datar, tidak mengundang iba. Seolah sakit adalah bagian dari hidup yang harus dijalani, bukan sesuatu yang perlu diratapi di hadapan orang lain. Valencia bertanya tentang pengobatan. Mbah Doyok menjawab seperlunya, tentang obat yang harus diminum rutin, tentang biaya yang tidak sedikit, tentang alasan mengapa ia tetap mendorong gerobak setiap sore meski tubuhnya sering terasa nyeri. Ia tidak menyebutkan keluhan, ia hanya menjelaskan kenyataan. Ia berkata bahwa selama tangannya masih bisa bekerja, ia akan terus berjualan. Bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menumpuk apapun, hanya agar istrinya bisa tetap minum obat dan makan dengan tenang. Kalimat itu diucapkan tanpa tekanan emosi, namun justru itulah yang membuat Valencia sulit bernapas. Valencia menunduk. Kata-kata kasar yang sempat ia lontarkan sore itu kembali teringat. Nada tinggi, wajah marah, tuduhan tentang pelayanan. Semua itu kini terasa sangat jauh dari kenyataan yang berdiri di hadapannya. Mbah Doyok tidak menyinggung kejadian di taman, tidak menyebutkan kemarahan Valencia, tidak menuntut permintaan maaf. Ia justru berkata bahwa ia bersyukur hari itu bisa berjualan sampai habis. Ia menyebut Allah lagi, dengan nada yang sama seperti doa yang tadi didengar Valencia di balik asap wajan. Valencia mengangguk, meski tenggorokannya terasa sempit. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua kalimat yang biasa ia gunakan terasa tidak cukup. Ia merasa kecil, bukan karena direndahkan, melainkan karena menyadari betapa sempit sudut pandangnya selama ini. Mbah Doyok berpamitan. Ia berkata ingin segera kembali ke dalam agar istrinya tidak terlalu lama sendiri. Sebelum masuk, ia menoleh dan berkata pelan bahwa nasi goreng tadi ia masak dengan niat baik. Semoga bisa menguatkan. Kalimat itu sederhana, namun terasa berat di dada Valencia. Pintu tertutup kembali. Gang sempit itu kembali sunyi. Valencia berdiri sendirian, memegang kotak nasi goreng yang kini sudah dingin. Ia tidak langsung pergi. Ia menatap pintu kayu itu lama,
seolah berharap mendengar sesuatu lagi. Malam itu, Valencia pulang dengan langkah pelan. Pikirannya penuh, bukan oleh amarah, melainkan oleh perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan rasa kasihan semata, melainkan kesadaran bahwa ia telah menilai terlalu cepat, terlalu keras. Di dalam dirinya, sebuah penyesalan mulai tumbuh. Belum terucap, belum berbentuk kata, namun cukup kuat untuk membuatnya tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan semuanya berhenti sampai di sini. Malam turun perlahan di kota. Lampu-lampu jalan menyala, memantulkan bayangan panjang di aspal yang basah oleh embun. Valencia duduk sendirian di apartemennya, masih mengenakan pakaian kerja. Kotak nasi goreng yang ia bawa pulang sore tadi tergeletak di atas meja, belum tersentuh sejak ia tiba. Ia membuka tutupnya perlahan. Aroma yang tersisa tidak lagi hangat, namun cukup untuk membangkitkan ingatan. Tangannya terhenti di udara. Entah mengapa, ia ragu untuk menyuapinya. Pemandangan gang sempit, rumah kontrakan kecil, dan wajah lelah Mbah Doyok kembali muncul di kepalanya tanpa diminta. Valencia menutup kotak itu kembali. Ia berdiri, berjalan ke jendela, memandangi kota dari ketinggian. Dari atas, semuanya terlihat rapi, teratur, dan cepat. Mobil bergerak tanpa henti. Lampu gedung menyala terang. Dunia yang ia kenal selalu seperti ini, bergerak maju tanpa menunggu siapapun. Namun bayangan sore itu tidak mau pergi. Wajah Mbah Donyok yang tetap tenang saat dimarahi. Doa lirih di balik asap wajan. Uang lebih yang ditolak tanpa ragu. Semua potongan itu menyusun gambaran yang tidak selaras dengan cara hidup yang selama ini ia yakini. Valencia duduk di tepi tempat tidur. Ia mencoba membuka ponselnya, menggulir layar tanpa benar-benar membaca apapun. Pikirannya melayang ke satu kalimat sederhana yang diucapkan Mbah Doyok, tentang niat baik dan rezeki yang cukup. Kalimat itu terdengar ringan, namun terasa berat saat ia memikirkannya berulang kali. Ia berbaring, mematikan lampu. Namun matanya tetap terbuka. Langit-langit kamar tampak kosong, namun pikirannya penuh. Ia teringat bagaimana ia meninggikan suara, bagaimana ia merasa paling benar, bagaimana ia menganggap waktu dan kebutuhannya lebih penting dari siapapun yang ada di sana. Ada rasa tidak nyaman yang mengendap di dadanya. Bukan rasa malu semata, melainkan kesadaran bahwa ia telah melukai seseorang yang sama sekali tidak berniat menyakitinya. Dan lebih dari itu, seseorang yang tetap memilih bersikap baik meski berada di posisi yang mudah diserang. Valencia membalikkan badan. Ia menarik selimut hingga ke dada, mencoba menenangkan diri. Namun setiap kali ia memejamkan mata, suara wajan dan doa pelan itu kembali terdengar. Ia tidak mengerti mengapa hal kecil itu begitu membekas. Ia pernah melihat banyak kebaikan sebelumnya, namun yang ini terasa berbeda. Ia bangkit lagi, duduk di lantai dengan punggung bersandar ke tempat tidur. Nafasnya ditarik dalam, lalu dilepaskan perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa lelah bukan karena pekerjaan, melainkan karena pikirannya sendiri. Valencia bertanya dalam diam, tentang kesabaran yang tidak ia miliki, tentang ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun, tentang keyakinan yang membuat seseorang tetap lurus meski hidup menekan dari segala arah. Ia tidak menyebutnya dengan nama apapun. Ia hanya merasakannya sebagai sesuatu yang asing, namun nyata. Jam di dinding berdetak pelan. Waktu berjalan, namun tidur tidak kunjung datang. Valencia menyadari bahwa malam itu tidak akan berlalu dengan mudah. Ada sesuatu yang harus ia hadapi, entah dalam bentuk apa. Ia hanya tahu, pertemuannya dengan Mbah Doyok belum selesai, meski mereka sudah berpisah. Menjelang dini hari, Valencia akhirnya memejamkan mata. Bukan karena pikirannya kosong, melainkan karena ia lelah melawan gelombang perasaan yang datang silih berganti. Di ambang tidurnya, satu tekad kecil mulai terbentuk, meski belum ia ucapkan. Ia tahu, esok hari ia harus kembali. Bukan untuk nasi goreng, bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menyelesaikan sesuatu yang tertinggal di hatinya sendiri.
Pagi itu taman kota belum seramai biasanya. Udara masih sejuk, dedaunan basah oleh sisa embun malam. Valencia datang lebih awal dari waktu sore kemarin. Ia berdiri di dekat bangku taman, tangannya saling menggenggam. Napasnya tidak sepenuhnya teratur. Ada rasa gugup yang sulit ia jelaskan, seperti seseorang yang hendak mengucapkan sesuatu yang terlalu lama disimpan. Tak lama kemudian, gerobak tua itu muncul dari ujung jalan setapak. Mbah Doyok mendorongnya dengan langkah pelan yang sama. Tidak ada perubahan besar pada dirinya. Pakaian sederhana, topi lusuh, wajah tenang yang seolah tidak membawa beban apapun dari hari sebelumnya. Valencia memperhatikannya dari kejauhan. Hatinya bergetar. Ia hampir membatalkan niatnya. Namun kakinya tetap melangkah, mendekat perlahan. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, Mbah Doyok mengangkat wajahnya dan mengenali Valencia. Ia tidak menunjukkan keterkejutan, hanya anggukan kecil. Seolah pertemuan ini sudah menjadi bagian dari alur hidup yang ia terima apa adanya. Valencia membuka mulut, namun suaranya tertahan. Ia menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit gemetar. Ia berkata bahwa ia datang bukan untuk membeli nasi goreng. Kalimat itu keluar pelan, nyaris seperti bisikan. Mbah Doyok berhenti sejenak, menatapnya dengan penuh perhatian. Valencia melanjutkan. Kata-katanya tidak tersusun rapi. Ia berbicara tentang kemarin sore, tentang kemarahannya, tentang sikapnya yang tidak pantas. Ia tidak mencari alasan, tidak menyalahkan keadaan. Ia hanya mengakui bahwa ia telah bersikap kasar kepada orang yang tidak layak menerima perlakuan seperti itu. Mbah Doyok mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang. Matanya tidak menghakimi. Ia hanya berdiri di sana, memberi ruang bagi kata-kata yang akhirnya keluar dari dada Valencia. Suara Valencia mulai bergetar. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Ia mengatakan bahwa semalam ia tidak bisa tidur. Bahwa setiap kali ia menutup mata, wajah Mbah Doyok dan istrinya terus muncul. Bahwa ia merasa malu, bukan karena dilihat orang, melainkan karena melihat dirinya sendiri dengan jujur. Tangis itu akhirnya pecah. Bukan tangis yang keras, melainkan tangis yang tertahan terlalu lama. Bahunya bergetar. Air mata jatuh tanpa ia usap. Untuk pertama kalinya, Valencia tidak berusaha terlihat kuat atau benar. Ia hanya berdiri sebagai dirinya sendiri, rapuh dan penuh penyesalan. Beberapa orang yang lewat memperhatikan dari kejauhan, namun tidak mendekat. Suasana taman pagi itu terasa hening, seolah memberi ruang bagi momen yang tidak biasa. Mbah Doyok menarik nafas pelan. Ia melangkah sedikit lebih dekat, namun tetap menjaga jarak. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa ia sudah memaafkan, bahkan sebelum Valencia datang. Bukan karena ia lebih baik, melainkan karena ia tidak ingin membawa amarah orang lain pulang ke rumahnya. Kalimat itu membuat tangis Valencia semakin dalam. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak menyangka jawaban itu. Ia datang dengan beban berat, berharap setidaknya bisa melepaskannya. Namun yang ia terima justru ketenangan yang tidak ia minta, namun sangat ia butuhkan. Mbah Doyok berkata bahwa manusia bisa salah. Yang penting adalah apa yang dilakukan setelah menyadarinya. Ia menyebut Allah lagi, bukan sebagai ancaman atau ajakan, melainkan sebagai sandaran hidup yang selama ini ia pegang, agar tidak terseret oleh luka dan amarah. Valencia mengangkat wajahnya, matanya merah. Nafasnya masih tersengal. Namun di balik semua itu, ada kelegaan yang perlahan muncul. Ia belum memahami sepenuhnya apa yang ia rasakan. Namun ia tahu, titik balik itu sudah terjadi. Di pagi yang tenang itu, di bawah pepohonan taman kota, sebuah pengakuan sederhana membuka pintu yang jauh lebih besar dari sekadar permintaan maaf. Dan tanpa disadari Valencia, langkahnya telah membawanya sangat dekat dengan perubahan yang tidak pernah ia rencanakan. Pagi itu bergerak pelan. Cahaya matahari menyelinap di sela dedaunan,
membentuk bayangan yang bergeser perlahan di tanah taman. Valencia sudah berhenti menangis. Napasnya mulai teratur, meski dadanya masih terasa sesak oleh sisa emosi yang belum sepenuhnya reda. Ia berdiri berhadapan dengan Mbah Doyok. Jarak di antara mereka tidak jauh, namun cukup untuk menjaga ketenangan. Mbah Doyok kembali menata gerobaknya. Ia tidak terburu-buru melanjutkan jualan, seolah waktu pagi itu memang disisihkan untuk percakapan yang tidak direncanakan. Valencia memperhatikan gerakannya, lalu memberanikan diri bertanya, suaranya pelan, hampir ragu, tentang bagaimana Mbah Doyok bisa tetap tenang ketika diperlakukan tidak adil. Mbah Doyok tersenyum tipis. Ia berhenti sejenak, lalu menjawab dengan kalimat sederhana. Ia berkata bahwa hidup seringkali tidak sesuai keinginan, namun hati tidak harus ikut menjadi keras. Ia belajar menerima bahwa tidak semua orang datang dengan niat baik, dan itu bukan alasan untuk membalas dengan keburukan. Valencia mendengarkan dengan saksama. Tidak ada nada menggurui, tidak ada nasihat panjang yang memaksa. Hanya cerita singkat tentang bagaimana ia memilih berserah kepada Allah ketika lelah, ketika sakit, ketika merasa tidak mampu lagi. Ia mengatakan bahwa dengan berserah, ia belajar melepaskan beban yang bukan miliknya. Kalimat-kalimat itu tidak terdengar luar biasa, tidak ada istilah rumit, namun justru kesederhanaannya membuat Valencia terdiam lama. Ia merasa seperti sedang mendengar sesuatu yang selama ini ia cari, namun tidak pernah ia temukan di tempat-tempat yang biasa ia datangi. Mbah Doyok melanjutkan dengan pelan. Ia berkata bahwa kesabaran bukan berarti lemah. Kesabaran adalah memilih untuk tetap lurus meski hati ingin melawan. Ia menyebutkan bahwa ia tidak selalu berhasil, namun setiap kali ia jatuh, ia kembali mengingat Allah, agar tidak tenggelam dalam amarahnya sendiri. Valencia menunduk. Kata-kata itu menyentuh bagian dirinya yang selama ini ia abaikan. Ia terbiasa mengandalkan kendali, kecepatan, dan pembuktian diri. Namun di hadapannya kini berdiri seseorang yang hidupnya jauh lebih berat, namun tidak terlihat dikuasai oleh kepahitan. Ia bertanya lagi, kali ini lebih lirih, tentang keyakinan yang membuat Mbah Doyok begitu teguh. Mbah Doyok tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah pepohonan, lalu kembali pada Valencia. Ia berkata bahwa iman bukan sesuatu yang datang karena dipaksa, melainkan karena hati yang siap menerima kebenaran. Kalimat itu membuat Valencia terdiam. Dadanya terasa hangat, bercampur takut dan penasaran. Ia tidak merasa didorong, tidak diajak secara langsung. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa ingin tahu lebih jauh. Bukan karena logika, melainkan karena ketenangan yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Mbah Doyok berkata bahwa tugasnya hanyalah berbuat baik semampunya. Hidayah, katanya, adalah urusan Allah. Ia tidak pernah berharap apapun dari orang-orang yang ia layani, selain agar makanannya menjadi berkah. Kalimat itu diucapkan dengan ringan, seolah bukan sesuatu yang besar. Namun bagi Valencia, kalimat itu seperti mengetuk pintu yang selama ini tertutup rapat. Ia merasakan getaran halus di dadanya, bukan ledakan emosi, melainkan kesadaran yang perlahan naik ke permukaan. Ia menyadari bahwa perubahan tidak selalu datang dengan kejutan besar. Kadang, ia hadir melalui percakapan sederhana di pagi yang tenang. Valencia mengangkat wajahnya. Matanya masih basah, namun sorotnya berbeda. Ia tidak lagi datang sebagai orang yang marah atau menyesal semata. Ada niat baru yang tumbuh, meski belum sepenuhnya ia pahami. Ia tahu, setelah percakapan ini, hidupnya tidak akan kembali seperti sebelumnya. Mbah Doyok kembali mendorong gerobaknya ke posisi semula. Ia bersiap membuka jualan. Valencia berdiri di sana, tidak segera pergi. Di antara suara pagi dan langkah orang-orang yang mulai berdatangan, sebuah kalimat sederhana telah menanamkan benih yang akan segera tumbuh. Dan tanpa disadari keduanya, momen itu telah membawa Valencia sangat dekat dengan keputusan terbesar dalam hidupnya. Pagi itu beranjak siang tanpa terasa. Taman kota mulai ramai. Suara langkah kaki dan obrolan ringan kembali mengisi udara. Mbah Doyok sudah melayani beberapa pembeli. Gerobaknya kembali hidup, wajan kembali panas, dan aroma nasi goreng menyebar seperti biasa. Tidak ada yang tampak berbeda dari luar.
Namun bagi Valencia, segalanya tidak lagi sama. Ia duduk di bangku taman, memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada lagi kegelisahan di wajahnya. Tidak ada desakan untuk segera pergi. Ia hanya duduk, mengamati, membiarkan pikirannya tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Percakapan pagi itu masih terngiang, bukan sebagai kata-kata, melainkan sebagai rasa damai yang asing namun menenangkan. Ketika gilirannya tiba, Valencia berdiri dan melangkah mendekat. Kali ini tanpa ragu, tanpa nada tergesa. Ia memesan nasi goreng dengan suara pelan. Mbah Doyok mengangguk, mulai memasak dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada perlakuan istimewa, dan anehnya, itulah yang membuat Valencia merasa nyaman. Ia memperhatikan tangan itu lagi, tangan renta yang gemetar namun tetap bekerja dengan penuh kesungguhan. Di sela asap tipis, Mbah Doyok kembali berdoa lirih. Tidak ia sembunyikan, namun juga tidak ia pamerkan. Doa itu mengalir alami, menyatu dengan gerakan memasak. Saat piring nasi goreng diserahkan, Valencia menerimanya dengan kedua tangan. Ia mengucapkan terima kasih, lebih tulus dari sebelumnya. Mbah Doyok membalas dengan senyum kecil, senyum yang tidak berubah sejak hari pertama mereka bertemu. Valencia duduk kembali di bangku taman. Ia menyuap nasi goreng itu perlahan. Rasanya sederhana, tidak mewah. Namun entah mengapa, setiap suapan terasa berbeda, seolah ada ketenangan yang ikut masuk bersamanya. Ia menelan, lalu menutup mata sejenak. Di dalam hatinya, ada pergolakan yang tidak lagi gaduh. Bukan konflik, melainkan keputusan yang tumbuh dengan sendirinya. Ia teringat kalimat tentang iman yang tidak dipaksa, tentang hati yang siap menerima kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya benar-benar siap. Beberapa hari setelah itu, Valencia kembali menemui Mbah Doyok. Bukan di taman, melainkan di rumah kontrakan kecil di gang sempit itu. Ia datang dengan sikap rendah hati, membawa niat yang sudah matang. Tidak ada paksaan, tidak ada drama, hanya keinginan untuk memahami dan melangkah dengan jujur. Dengan bimbingan sederhana, tanpa sorotan, Valencia mengucapkan kalimat yang mengubah arah hidupnya. Tidak di masjid besar, tidak di hadapan banyak orang, hanya di ruang kecil yang penuh kesederhanaan. Air mata jatuh pelan, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Mbah Doyok tidak bersorak, tidak merasa berjasa. Ia hanya menunduk, mengucap syukur kepada Allah. Baginya, hari itu bukan tentang keberhasilan, melainkan tentang amanah yang dititipkan dan dijalani dengan niat baik. Hari-hari berlalu, Valencia mulai menjalani hidup dengan langkah baru. Tidak semua masalah hilang, tidak semua menjadi mudah, namun kini ia memiliki pegangan. Kesabaran yang dulu ia anggap kelemahan, kini menjadi kekuatan. Kecepatan yang dulu ia banggakan, kini ia imbangi dengan ketenangan. Sesekali, ia masih datang ke taman kota, duduk di bangku yang sama, memesan nasi goreng dari gerobak tua yang tidak pernah berubah. Setiap kali itu, ia selalu tersenyum kecil, mengingat bagaimana satu antrean sederhana telah membawanya ke jalan yang sama sekali tidak ia rencanakan. Di balik gerobak itu, Mbah Doyok tetap memasak seperti biasa, tidak pernah tahu seberapa besar pengaruhnya bagi hidup seseorang. Dan mungkin memang begitulah cara kebaikan bekerja. Datang pelan, sederhana, lalu menetap selamanya.